banyak air kemasan yang kalau di sini tuh misalnya air alkali gitu ya, air dengan berbagai merek. Di Jepang tuh ada teknologinya yang bisa menahan si gas hidrogennya tuh ada di dalam kemasan selama belum dibuka kemasannya itu masih ada hidrogennya. Itu tuh dijual dengan harga yang lumayan mahal sebenarnya, tapi tetap aja banyak yang beli gitu ya. Nah, itu juga buat jadi catatan juga. Malah tahun 78 itu Departemen Kesehatan Korea Selatan juga ketika ada banyak pabrik-pabrik atau industri yang mempresentasikan mesin yang bisa mengubah air biasa jadi air hidrogen itu dipresentasikan sama Depkes Korea, oke, aman ya, oke, di ACC sampai sekarang gitu. Jadi dua negara ini tuh yang paling banyak, yang paling maju penelitian tentang hidrogennya, makanya tumbler tuh terutama paling banyak dari dua negara ini. Masih di teknologi tumblernya sendiri tuh baru mulai berkembang sejak penelitian 2007, ternyata yang paling bermanfaat itu hidrogennya. Jadi orang tuh nggak perlu mesin besar-besar, kita bisa bikin teknologi sendiri yang portable, yang bisa langsung bikin hidrogen. Dan hidrogen itu yang paling penting dari airnya. Jadi air itu sifatnya macam-macam, mudah diserap gitu ya. Sifatnya pH-nya tinggi, kalau pakai mesin ya. Ternyata yang paling manfaat itu hidrogennya. Jadi nanti ketemu teknologi yang akhirnya bisa jadi bisa bikin air hidrogen tuh dengan alat yang kecil, yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, inhalasi itu belum ada. Ya, waktu pertama kali tumbler dibikin tuh belum ada inhalasi. Ternyata penelitian menunjukkan si hidrogen karena bentuknya gas, dia tuh diteliti gimana kalau kita ngasih si hidrogen ini dalam bentuk inhalasi gitu. Oh, ternyata pada binatang percobaan dulu, oh bagus, aman, bermanfaat. Akhirnya teknologi si tumblernya tuh dikembangkan untuk bisa selain memproduksi air minum kayak hidrogen, dia juga bisa langsung diinhalasi. Makanya itu sebenarnya inhalasi hidrogen itu teknologi baru ya, yang setelah didukung sama penelitian-penelitian pada manusia, termasuk yang kemarin COVID itu tuh banyaknya penelitian itu dengan inhalasi hidrogen ya. Nah, untuk masuk ke Amerika itu tahun 2003 mesinnya mulai masuk ke Amerika, masuk jurnal American Family Physician, salah satu organisasi kedokteran paling besar di Amerika ya. Tahun 2011 tentang manfaat air yang diproduksi sama mesin dengan metode elektrolisis ini. Tapi sampai sekarang tuh FDA belum memberikan rekomendasi, nggak tahu kenapa gitu ya, rekomendasi tentang salah satu alat atau tumbler atau mesin yang menghasilkan mesin ini. Jadi dia nggak bilang bahwa ini berbahaya atau aman, tidak merekomendasikan, dan belum ada rekomendasi khusus seputar metode elektrolisis untuk menghasilkan air hidrogen ini ya. Nah, selama 50 tahun lebih penggunaannya itu yang pertama harus ditanyakan tuh memang selalu aman atau enggak. Makanya kemarin pas ngebahas tentang yang viral kemarin tuh banyak orang mempertanyakan keamanannya. Ini kalau diinhalasi nanti udaranya masuk, airnya masuk kehirup, nanti bisa paru-paru basah dan sebagainya gitu ya. Nanti ini bisa kita bahas nanti gimana ininya. Ini intinya pemerintah Depkes Jepang sama Depkes Korea Selatan itu tidak melihat adanya efek samping yang berbahaya gitu. Selama puluhan tahun itu dipakai dari mulai anak-anak, orang usia lanjut gitu ya. Itu sampai sekarang tuh aman, terus malah banyak sekali manfaatnya gitu. Ya, dan efektif pada banyak sekali penyakit. Nah, penelitian-penelitiannya itu dikumpulkan sama namanya Molecular Hydrogen Institute gitu ya. Yang nanti kita bahas nanti. Intinya tuh bahwa gini, si air hidrogen itu beda sama makanya dokter-dokter tuh banyak suka reaktif gitu sama sama sesuatu yang sifatnya kayak alternatif, pengobatan alternatif nih. Padahal sebenarnya si hidrogen itu tuh bukan pengobatan alternatif ya, karena dasar penelitiannya jelas, banyak sekali penelitiannya, bukan herbal, bukan juga pengobatan tradisional gitu. Ini malah jadi kalau ada dokter yang bilang bahwa ini belum jelas manfaatnya, bisa nanti cari di YouTube tuh. Ini yang ngomong bahwa molekul hidrogen itu bermanfaat buat kesehatan serta aman tuh salah satunya tuh orang yang kandidat penerima Nobel gitu. Jadi bukan orang sembarangan yang bilang bahwa hidrogen itu aman dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Dia tuh ngomong apa jelas aja, tidak mempromosikan merek tertentu. Dia cuma bilang molekul hidrogen itu aman, banyak sekali manfaatnya buat kesehatan. Itu tuh bukan orang sembarangan, dan dia
tidak di-endorse sama siapapun gitu. Dia ngomong ketika ditanya gimana tentang molekul hidrogen gitu. Nobel Prize nomor. Jadi salah satu ya ilmuwan yang kandidat penerima hadiah Nobel di bidang kedokteran atau nggak salah bidang pokoknya salah satu penelitian lah gitu ya. Jadi ini bukan orang sembarangan gitu. Nah, sekarang yang sering ditanya juga kalau kita orang nanya penelitian suka dikasihkan yang Molecular Hydrogen Institute ya. Molecular Hydrogen Institute itu sebenarnya suatu institut ya yang basisnya di Amerika. Dia tuh diketuai sama Tyler W. Baron gitu ya dengan